Ini dia 5 peluang usaha yang laris manis di akhir tahun 2024. Kamu jangan sampai ketinggalan peluang ini. 5 peluang usaha itu apa aja? Simak video ini sampai selesai. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel Mas Nazik. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe biar dapat informasi menarik tentang bisnis lainnya. Nah, hari ini spesial aku mau share tentang 5 peluang usaha yang laris manis di akhir tahun 2024. Setiap periode atau setiap masa itu selalu ada peluang bisnis, baik itu di awal tahun, di pertengahan tahun, hingga di akhir tahun. Nah, buat teman-teman yang pengen mulai usaha di akhir tahun ini, teman-teman bisa nonton video ini sampai selesai dan bisa pilih 5 peluang usaha yang aku jabarin ini. Dan tentunya setiap orang punya peluang yang berbeda-beda, tergantung keterampilannya, pengetahuan dan kesiapannya dalam berwirausaha. Buat teman-teman yang belum tahu seluk-beluk atau konsep dasar buat jadi pengusaha, teman-teman bisa nonton videoku yang lama dulu tentang dasar-dasar pengusaha atau tentang step-step untuk menjadi pengusaha sebelum teman-teman terjun dan memilih 5 peluang usaha ini. Nah, 5 peluang usaha itu apa aja? Pastikan teman-teman nonton video ini sampai selesai. Kita mulai dari peluang yang pertama. Peluang yang pertama tentunya adalah bisnis di bidang percetakan, yaitu percetakan kalender. Di setiap awal tahun atau di setiap tahun yang baru itu selalu dibutuhkan kalender-kalender baik itu instansi ataupun individu. Nah, kalender-kalender ini tentunya pesanannya nggak cuma satu, tapi ribuan, bahkan puluhan ribu setiap orderannya. Ini menjadi peluang yang bagus banget buat teman-teman masuk menjadi maklar ataupun menjadi bisnismen di bidang percetakan. Memulai bisnis percetakan kalender di akhir tahun tentunya akan mendatangkan banyak sekali orderan, karena banyak percetakan yang tidak sanggup dengan orderan sebanyak itu dalam satu waktu yang sama. Biasanya percetakan-percetakan akan menambah jumlah karyawan, tim hingga mesinnya di akhir tahun seperti ini untuk mencetak banyak kalender. Teman-teman bisa masuk untuk menjadi maklar atau membuka bisnis percetakan teman-teman sendiri. Nah, aku adalah salah satu orang yang menangkap peluang ini di akhir tahun 2019, di akhir tahun 2020 untuk memulai bisnis percetakan pertamaku. Hingga akhirnya bisa berkembang hingga saat ini. Teman-teman bisa tiru cara ini dengan menjadi maklar percetakan kalender di akhir tahun 2024 untuk kalender baru di tahun 2025. Nah, caranya pastikan teman-teman bisa mendekati instansi-instansi, sekolahan-sekolahan, pondok pesantren, ataupun perusahaan-perusahaan yang akan mengadakan kalender baru. Lebih bagus lagi kalau teman-teman bisa memberikan jasa desainnya secara gratis. Nah, kita lanjut ke peluang usaha yang kedua. Peluang usaha yang kedua nggak jauh-jauh dari masa-masa liburan di akhir tahun. Libur akhir tahun itu selalu menarik banget buat bisnis tour and travel. Bisnis tour and travel, gimana enggak? Di setiap akhir tahun liburnya selalu libur panjang banget, dari mulai libur Natal sampai libur awal tahun baru. Tentunya di masa-masa liburan yang panjang ini akan banyak orang-orang yang merencanakan untuk berlibur dan menikmati waktu bersama keluarganya. Tentunya memberikan jasa bisnis tour and travel adalah peluang yang menarik banget di akhir tahun 2024. Caranya, teman-teman pastikan untuk bisa memberikan fasilitas untuk tour and travel, baik itu wisata ke tempat wisata tertentu seperti di Bromo, di Yogyakarta, di Bali ya terutama, ataupun Lombok, hingga ke seluruh wisata-wisata menarik di Indonesia. Nah, kalau teman-teman jangkauannya belum seluas itu, teman-teman bisa mulai tour and travel dengan jarak-jarak yang dekat dulu. Kalau teman-teman tinggal di Semarang, coba bikin tour and travel ke Karimun Jawa, atau ke Gunung Bromo, atau ke Yogyakarta. Kalau teman-teman di Jakarta bisa bikin tour and travel di Pulauan Seribu, atau wisata di Puncak Bogor, dan masih banyak lagi. Tentunya menyesuaikan kemampuan teman-teman. Tapi yang jelas, bisnis tour and travel ini menjadi peluang yang bagus banget di masa-masa liburan akhir tahun, liburan Natal, dan liburan tahun baru. Jasa yang diberikan tidak lain dan bukan adalah perencanaan tentang liburan itu sendiri, tour guide, fasilitas transportasi, hingga tiketing di lokasi untuk wisatanya. Kalau teman-teman masih milenial pasti paham banget lah cara memfasilitasinya seperti apa. Nah, kita lanjut ke peluang usaha yang ketiga. Peluang usaha yang ketiga adalah aksesoris dan perlengkapan tahun baru. Teman-teman tahu nggak perlengkapan tahun baru itu apa aja? Nah, perlengkapan dan aksesoris tahun baru itu banyak banget. Contohnya di masa-masa Natal nanti tentunya pohon Natal itu sangat dibutuhkan banget. Dan ornamen-ornamen Natal seperti kado, bingkisan, lampu Natal ya itu sangat dibutuhkan untuk menyambut perayaan Natal di akhir tahun nanti. Dan tentunya untuk menyambut peluang tahun baru, aksesoris yang sangat menarik untuk kita perjualbelikan adalah aksesoris trompet. Setiap awal tahun selalu aksesoris trompet menjadi
barang yang laris manis untuk menyambut tahun baru. Pembelinya nggak hanya anak-anak, bahkan orang dewasa hingga anak-anak remaja. Nah, buat teman-teman yang punya keterampilan membuat trompet, teman-teman bisa mulai usaha trompet untuk menyambut tahun baru 2025. Atau teman-teman menjadi maklar dan menjajakan trompet, menjadi reseller trompet atau distributor trompet di sekitar wilayah teman-teman. Tidak hanya terbatas dari itu, teman-teman bisa juga jadi distributor aksesoris-aksesoris lainnya seperti pohon Natal, ornamen Natal, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke peluang bisnis yang keempat. Peluang bisnis yang keempat adalah bisnis hampers. Setiap akhir tahun dan awal tahun tidak hanya untuk menyambut Natal. Hampers atau bingkisan tidak hanya dihadirkan ketika Natal, tapi juga di awal tahun baru. Biasanya institusi-institusi ataupun perusahaan-perusahaan itu memberikan hampers kepada nasabah-nasabah mereka yang merupakan nasabah loyalis terhadap perusahaan mereka. Dan hampers-hampers ini tentunya diorder ke semua pelaku UMKM atau usaha-usaha kecil untuk memberikan bingkisan hampers yang menarik. Rata-rata bisnis ini cocok banget buat teman-teman yang masih mahasiswa, masih milenial, dan punya keterampilan-keterampilan untuk membuat kemasan-kemasan yang estetik. Nah, ini cocok banget nih buat teman-teman yang masih mahasiswa, pelajar, dan punya keterampilan tersebut. Tapi teman-teman juga perlu tahu bagaimana caranya menjalin relasi, menjalin kemitraan, hingga mendapatkan orderan dari institusi ataupun kelembagaan hingga ke perusahaan-perusahaan swasta untuk memesan hampers ke teman-teman. Nah, biasanya mereka perlu banget yang namanya testimoni dan portofolio dari teman-teman. Jadi pastikan teman-teman siapin dari sekarang. Nah, kita lanjut ke peluang usaha yang kelima. Peluang usaha yang kelima berkaitan dengan musim yang terjadi di akhir tahun. Nggak lain dan nggak bukan adalah musim penghujan. Di akhir tahun adalah masa-masanya musim penghujan. Musim hujan ini tentunya banyak banget yang butuh perlengkapan hujan seperti payung, jas hujan, kanopi rumah, dan masih banyak lagi. Nah, tentunya teman-teman bisa menangkap peluang ini untuk memulai usaha yang berhubungan dengan pencegahan untuk hujan, seperti proyek perbaikan drainase, pemasangan atap dan kanopi, membetulkan atap yang rusak, bahkan hingga hal yang kecil banget menjajakan jas hujan atau menjual jas hujan hingga payung. Teman-teman bisa banget untuk mulai jadi distributor ataupun jadi reseller di barang-barang tersebut. Akan sangat laris banget, terutama kalau teman-teman bisa menguasai dunia digital marketing atau jualan secara online. Biasanya di akhir-akhir musim penghujan, biasanya di awal-awal musim penghujan ini akan banyak sekali iklan di TikTok ataupun video-video affiliate di TikTok yang menjajakan jas hujan. Jas hujan yang berkualitas, jas hujan yang murah sesuai dengan marketnya tersendiri. Biasanya FYP di TikTok akan beralih ke banyak tawaran-tawaran jas hujan. Nah, ini adalah pertanda kalau mereka sudah menangkap peluang ini, peluang di mana musim penghujan hadir dan mereka menjadi distributor ataupun reseller jas hujan. Teman-teman bisa mulai sebelum mereka mulai duluan, karena pasti akan banyak yang menangkap peluang ini. Nah, teman-teman, itu dia 5 peluang usaha di akhir tahun 2024 yang bisa teman-teman manfaatkan atau teman-teman tangkap peluangnya untuk memulai usaha di akhir tahun ini. Setiap usaha punya resiko masing-masing, supaya teman-teman tidak beresiko terlalu besar atau rugi terlalu besar. Teman-teman bisa mengupayakan belajar atau mencari tahu pengetahuannya terlebih dahulu, memperkuat fondasi bisnisnya terlebih dahulu dengan cara belajar di video-videoku sebelumnya, baik itu tentang step-step jadi pengusaha, dasar-dasar untuk jadi pengusaha, 3 skill dasar jadi pengusaha. Itu semuanya udah aku share ke konten-kontenku yang sebelumnya. Teman-teman bisa simak di YouTube ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Aku Mas Agustiari, bye-bye.